yang tidak menyenangkan kepada anak-anak, termasuk semuanya, termasuk guru, termasuk para mahasiswa kampus mengajar, termasuk siapa saja, nanti tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama. Juga kancane termasuk bullying, jangan sampai terjadi ya. Nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh bapak-bapak dari orang Kecamatan ini dengan harapan setelah diadakannya sosialisasi di pagi hari ini, nanti perilaku anak-anak menjadi lebih baik, lebih sopan kepada siapapun. Sanggup kan? Sanggup kan? Sanggup melaksanakan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Koramil ya? Nanti ditindaklanjuti ning omah. Neng omah ya orang nesunan, cugetan ate orang sebab bisa menimbulkan terjadinya bullying tadi. Maka dengan hormat anak-anak kami harapkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan bapak-bapak dari Koramil. Utang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudiwiyoto sebenarnya atas sambutan bertanya. Baik, acara selanjutnya kita telah sampai pada acara ini. Acara yang kita tunggu yaitu penyampaian materi studi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Koramil Kecamatan Giri. Dimohon siswa-siswi dapat mengkondisikan semua dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Tanpa mengulang waktu, mari kita simak materi beliau. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudiwiyoto SGD, yang kami hormati Ibu Guru beserta staf, kemudian yang saya hormati Mbak-mbak mahasiswi yang kebetulan sedang mengadakan pelajaran di SD grup 2, SDN grup 2. Kemudian tidak lupa yang saya cintai, saya banggakan adik-adik SD Negeri 2 Jeruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita dapat melaksanakan kumpul bersama dalam rangka sosialisasi stop bullying. Sebelumnya saya akan memperkenalkan
beserta bapak-bapak yang berkoramil. Yang pertama saya sendiri, nama Priyantono, ya, pangkat Sersan Mayor, kemudian tinggal di Desa Kalorang, Tonggo, Desa Kalorang. Kemudian istri 1, anaknya baru 4. Kemudian saya masuk TNI, ya, perlu diketahui adik-adik. Nanti siapa yang ingin menjadi anggota TNI? Banyak. Dan nanti mudah-mudahan saya doakan banyak yang jadi sukses. Saya masuk TNI tahun 95, kemudian dilantik tahun 96. Sudah ada sebelum ya. Kemudian langsung saja rekan kami dari Koramil. Yang pertama adalah Sersan Kepala Selamat Srianto, yang berdiri di belakangku, itu rekan kami. Beliau istri 1, anak 2, anak 3, tapi yang 1 tidak mau ngomong, sehingga tinggal 2. Dia tinggalnya di Kowang. Ada yang tahu Kowang? Sumber Utama. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Sersan 1 Rido Sujoko. Beliau tinggal di Desa Doyo. Kemudian istri 1, anak 1. Saya kira itu perkenalan singkat dari kami. Sekarang kita menginjak pada materi bullying. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang siapa kita. Ya. Baik adik-adik maupun kami semuanya, Bapak Ibu guru dan Bapak Dek, ini adalah kita tinggal di negara yang sangat besar sekali. Ada lautan, ada daratan, bahkan lautannya lebih luas daripada daratan. Luas sekitar 1.900.000 kilometer. Nah, karena saking luasnya itu, maka berbagai macam jenis suku, bahasa, kemudian agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Suku ada sekitar 1.300 suku. Kebetulan kita ini orang Jawa itu hanya baru 1 suku, dan masih banyak lainnya suku sekitar 1.300 suku. Kemudian bahasa juga lain-lain, dari seluruh bahasa Indonesia ini bahasanya lain. Ada sekitar 700 bahasa. Ada 700 bahasa. Kemudian pulau Indonesia terdiri dari ribuan pulau, bahkan puluhan ribu. Ada 17.504 pulau. Yang terbesar memang ada 5, tapi yang kecil kita sangat banyak. Ada yang hafal pulau di Indonesia? Yang 5 itu? Ya, angkat tangan yang hafal. Ya, sebutkan yang tahu. Kita mulai dari barat. Ada Pulau Sumatera. Nah, baik, saya lanjutkan. Ya, ada Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu 50 yang terbesar.
Nah, adik-adik semuanya, kita sudah dibekali dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun sekian banyak perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi kita diikat dengan aturan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu, ya, bangsa Indonesia. Yang kemarin sudah diperingati, ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Walaupun bahasa berbeda, tetapi bahasa kita adalah bahasa Indonesia untuk mempersatukan. Kemudian kita bertanah air tanah air bangsa Indonesia. Nah, karena banyaknya perbedaan itu, kita tidak boleh saling menjelekan suku satu ke suku yang lainnya. Ya. Allah sudah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Artinya apa? Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Maka adik-adik akan dikenakan yang namanya bullying. Apa itu bullying? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu suatu tindakan baik yang dilakukan individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik sengaja. Ya, yang namanya adalah bullying. Itulah yang namanya bullying. Bullying itu bahasa Indonesia ya, ulangi bahasa Inggris ya. Artinya kalau menurut bahasa itu adalah menggertak. Maka dijadikan istilah bahwa setiap tindakan apa saja yang menyakiti orang lain itulah namanya bullying. Kemudian apa saja yang termasuk pada bullying itu perlu adik-adik ketahui, ya. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik itu apa? Setiap tindakan yang menyakiti fisik seseorang itulah bullying fisik. Contohnya apa? Memukul, ya, kemudian menendang, menampar, mencubit, menginjak, dan lain sebagainya yang sifatnya menyakiti fisik seseorang. Maka adik-adik tidak boleh sedikit pun menyakiti teman-teman adik-adik yang berupa penyakit fisik. Itu yang dinamakan bullying fisik. Kemudian apalagi bullying verbal. Adik-adik menghina, mencaci maki, mengolok-olok teman-teman adik. Misalnya ada adik yang rambutnya beda sendiri, yang lainnya lurus, ini rambutnya keribu. Kemudian ada yang menghina, hei ibu jelek. Itu akan menyakiti teman adik-adik semuanya. Ya. Walaupun mungkin adik tidak merasa menghina, tetapi bagi yang dihina itu akan merasa sakit. Maka tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Adik-adik harus punya rasa empati, rasa toleransi, saling menghargai teman, saling menghormati teman. Ya. Kalau kita ingin dihormati teman, ingin dihargai teman, maka sebaliknya juga kita harus menghargai teman.
Kemudian berikutnya bullying prejudisial. Apa itu bullying prejudisial? Itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu mengolok-olok, menghina suku, ras, golongan lain, kaum lain, merasa suku kita paling baik, kemudian suku yang lain jelek, sehingga menghina. Nah, itu namanya bullying prejudisial. Ya, itu juga tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bullying finansial. Contohnya apa? Misalnya ada adik yang memaksa teman untuk memberikan uangnya atau memberikan barang yang berharganya, atau dalam arti kata lain merampas pada orang lain maupun memaksa orang lain untuk memberikan uangnya. Itu namanya bullying finansial. Untuk itu, seperti yang bullying lainnya, ini juga sangat dilarang, tidak boleh. Kita tidak boleh merugikan teman lain maupun orang lain, karena Nabi juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap kita dikatakan paling baik apabila kita bermanfaat bagi orang lain. Dalam arti tidak merugikan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, akan bermanfaat bagi orang lain. Itu. Kemudian yang terakhir ada lagi namanya bullying siber. Apa bullying siber? Bullying siber adalah bullying di media sosial atau internet. Misalnya adik-adik mungkin tidak ada pegang HP, ataupun nantinya kalau sudah lepas dari SD, kemudian SMP maupun SMA dan berikutnya, memberikan komentar kepada orang lain di medsos dengan komentar yang tidak baik, dengan komentar yang negatif, dengan komentar yang buruk, maka itu dinamakan bullying siber, dan itu akan menyebabkan dampak buruk kepada orang lain. Kemudian bullying ini akan mengakibatkan keburukan baik pelaku maupun korban. Bagi pelaku, maka apabila bullying itu dibiarkan, mereka akan melakukan terus-menerus dan tidak merasa bersalah. Ya, itu bagi pelaku. Kemudian bagi korban, maka bullying akan menyebabkan depresi, gangguan mental, tidak bisa tidur, kemudian sering menyendiri dan mencari alasan untuk bolos sekolah, malas sekolah karena kalau di sekolah dibully temannya misalnya. Maka bagi korban bullying perlu ditolong ya, perlu ditolong. Kemudian untuk adik-adik, untuk mencegah bullying, maka langkah yang pertama adalah
mengembangkan pertemanan yang positif. Jangan mau kalau diajak temannya untuk membuli teman yang lainnya, jangan mau ya. Kemudian apabila ada teman yang dibuli teman lainnya, maka perlu ditolong, jangan dibiarkan, apalagi malah ikut membuli. Ya. Laporkan kepada bapak ibu guru apabila terjadi seperti itu, dan memberitahu teman yang suka membuli supaya jangan membuli lagi. Itu tidak baik, ya. Saling mengingatkan di antara adik-adik. Dan ingat adik-adik, apabila kita melakukan suatu keburukan, terutama pada materi pagi ini yaitu bully, maka teman-teman akan dijauhi oleh teman-teman lainnya. Kemudian ibu guru, bapak guru tidak akan suka dengan adik yang suka membuli. Kemudian dengan teman lainnya pun dibenci, ya. Maka ingat, antar teman harus saling menghormati, menghargai, berbuat baik. Kalau di rumah juga adik-adik harus berbakti kepada kedua orang tua, menurut. Kemudian di sekolah juga berbakti kepada bapak ibu guru, berbaik kepada semua teman. Ya, tugas adik-adik adalah belajar, maka tidak boleh ada sedikit pun penghinaan, kemudian menyakiti teman, kemudian mencemooh, menghina, ya. Itu tidak baik. Ayo mirang kita cepat. Ini serasa cepat. Kemudian adik-adik, ya tolong mulai sekarang stop bullying. Tidak ada lagi perbuatan yang merugikan teman sendiri. Tidak ada lagi perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya, contoh utamanya kita sudah sering adik-adik mungkin juga melihat tayangan televisi, ya, ada teman yang sakit kakinya kemudian memakai alat bantu jalan, namanya jalannya seperti ini, ya, bukan kaki yang pakai jalan. Kemudian ada yang membuli, ternyata alatnya itu kemudian ditabrak sehingga kakinya yang tadinya sudah sakit dioperasi, habis operasi, setelah itu operasi lagi, patah lagi. Kan kasihan ya, kasihan orang sudah sakit malah tambah sakit lagi. Kemudian ada lagi adik yang ketika pulang dari sekolah itu panas demam tinggi, badannya sakit semua. Setelah ditanya oleh bapak ibunya, mengaku kalau habis dibully teman-temannya, dibully secara fisik, ada yang memukul, ada yang menendang. Akhirnya apa? Akhirnya memutuskan apa? Kasihan ya. Mereka juga pengen belajar, pengen berteman dengan adik-adik, pengen mencapai cita-citanya. Tapi kalau begitu seperti itu, kasihan ya. Sudah kasihan anak adiknya, kemudian kasihan kakak-kakaknya, kalau punya kakak, kasihan adiknya, kalau punya adik, kasihan kedua orang tuanya.
Kalau kita sakit itu merasa sakit, maka jangan nyakiti orang lain. Kemudian ada lagi ya berita ada anak dipakaikan helm. Dipakaikan helm bagus ya. Pakaikan helm kalau untuk naik kendaraan bagus, itu menjaga keselamatan namanya. Tetapi kalau di kelas kemudian dipakaikan helm, setelah itu dipukuli, nah itu namanya bullying, ya. Kasihan. Nah, untuk si korban pasti akan merasa sakit, akan merasa tidak berguna, akan merasa semua teman menjauhi. Maka adik-adik hargailah siapa saja yang menjadi teman, ya. Sayangi teman. Maka Nabi juga berkata, sayangilah temanmu maka kau akan disayangi. Dari sini adik-adik tentang bully sudah jelas? Jelas ya? Betul? Ada yang perlu ditanyakan? Saya kira untuk bully mungkin adik-adik sudah paham, maka saya akan ulang bahwa bullying adalah suatu tindakan kekerasan kepada orang lain yang dilakukan baik individu maupun kelompok, ya. Biasanya dilakukan oleh orang yang merasa kuat kepada yang lemah. Yang merasa cantik angkat tangan. Ya, berdiri yang merasa cantik. Ayo, yang merasa cantik berdiri. Perempuan kan cantik. Ya. Maksud saya begini, kalau adik-adik merasa cantik itu bagus, itu namanya percaya diri. Tetapi kalau adik-adik merasa cantik, kemudian yang lain merasa jelek dan melakukan tindakan penghinaan, itu yang tidak baik, itu yang tidak boleh, itu yang dilarang. Kemudian siapa yang merasa badannya gede? Yang badannya besar. Mungkin merasa badannya gede atau mungkin merasa tampan, ya. Ya nanti Itu bagus, berarti punya kepercayaan diri. Tetapi apabila merasa tampan dan merasa besar dan menganggap yang lain itu jelek, menganggap yang lain itu kecil, kemudian dilakukan tindakan kekerasan maupun tindakan penghinaan, itu yang tidak baik. Ya. Untuk itu, apa yang sudah saya pesankan tadi betul-betul diingat, stop bullying. Karena akibatnya sekarang ada yang membuli satu orang, nanti akan ingat seumur hidup. Akibatnya bisa puluhan tahun, ya, akan merusak mental, merusak konsentrasi. Seharusnya anak atau teman itu cerdas, karena selain berbuli maka selain konsentrasi dan kecerdasannya tidak keluar, ya. Untuk itu silakan adik-adik belajar bersama, bermain bersama, kemudian berjalan bersama, bermain bersama, tetapi dengan saling menghargai, dengan saling menyayangi, sehingga dari adik-adik kepada teman-temannya akan tumbuh kasih sayang. Ya. Sudah saya jelaskan tadi, apabila kita ingin disayangi, maka kita juga menyayangi orang lain.
nyaman. Pun lapar katanya. Baik adik-adik, apabila sudah jelas, tidak ada pertanyaan, saya anggap adik-adik sudah paham semuanya. Setelah ini, mulai saat ini juga sampai besok, sampai selesai, sampai kapanpun, ingat pesan saya, stop bullying. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi penghinaan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental dan lain sebagainya tidak boleh terjadi, apalagi di SDN 2 ini sudah dapat sosialisasi ya untuk adik-adik pasti lebih paham daripada adik-adik dengan yang lain. Adik-adik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sama juga apabila adik-adik melihat televisi, kalau ada kekerasan, kalau ada tayangan yang buruk, maka jangan diikuti atau jangan ditiru. Tetapi apabila ada perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang disukai orang, maka itu yang harus diikuti, itu yang harus ditiru, ya. Baik, ini saja adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semuanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan bullying orang lain, dari perbuatan kita membuli orang, kita berlindung kepadanya. Ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bisa jadi? Bisa. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, tapi nggak fokus. Ya. Makanya punya mata harus melihat, baru disensor sini, pikiran. Lihat. Pelanggar ya, pagi, luar biasa, tetap semangat, ya, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Dari yang pakai tangan kiri, saya letak pada tangan kanan semua. Nanti ini ada hukumannya nanti ya. Kalau Bapak sudah bisa teriak 1, berarti pegang kepala. 2, pegang telinga. 3, berarti pegang di hidung. 4, pegang mulut. Ya. Nanti suatu saat Bapak tidak bisa bilang teriak 2, berarti pegang telinga. Ya tidak nanti ya. Selamat pagi. Ada yang pegang hidung. Ya, adik bisa menerima pelajaran sosialisasi bullying. Intinya adik-adik tidak boleh menyakiti intinya menyakiti. Jadi bullying itu suatu tindakan menyakiti dari seseorang
kepada orang lain dengan sengaja itu pun dilakukan lebih dari sekali atau berulang-ulang. Jadi ada begini, dikatakan gini, tindakan itu bisa pakai bisa pakai tangan, bisa pakai jadi tindakan yang berujuk fisik itu berarti pakai tangan. Contohnya apa? Mencubit itu termasuk menyakiti teman enggak? Termasuk enggak? Termasuk ya. Mendorong juga termasuk menyakiti. Kalau pakai mulut berarti mengajak. Maaf ini mungkin anggota badan kita mungkin itu rambutnya putih, tidak itu suatu anugerah dari Allah. Disyukuri. Suatu pendidikan menyakiti sama bapak ibu guru juga tidak boleh, sama teman, sama orang tua juga tidak boleh, sama adik juga tidak boleh. Jangan menyakiti teman atau orang lain, menyakiti hewan pun tidak boleh. Kita sarani ya, termasuk menyakiti tanaman, ya. Dan kenapa tanamannya berubah itu boleh? Harus diisi. Biasa juga termasuk adik-adik yang suka buang sampah sembarangan, ya. Itu nanti menimbulkan penyakit. Rawatlah lingkungan sekolahmu dengan baik, termasuk diri sendiri. Oh, siapa angkat tangan hidungnya yang panjang? Nah, itu termasuk menyakiti diri sendiri. Ya, itu ada adik tambahan dari saya. Intinya guru itu tidak boleh saling mengejek, menyakiti orang lain maupun nah, bisa ya ya. Yang penting ada adik tetap semangat, tekun dalam menimba ilmu atau belajar. Ya, tidak boleh membantah cerita dari bapak atau ibu guru. Itu yang kasih ilmu ke kita. Bisa ya adik-adik ya? Bisa menjaga penanganan lingkungan sekolah ya? Nanti buang sampah sembarangan. Itu aja dari saya. Ya, satu. Nah, ada yang pegang hidup. Nah, yang salah siapa ini? Kasih hukuman ya. Nah, biasa Bapak berbicara. Ada yang bisa nyanyi enggak lagu nasional? Lagu nasional bisa. Daerah. Ya, Yuk. Sekarang kita mainkan lagu sama-sama garuda nasional. Ada yang benar berdiri. Ya, berdiri. Hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Kembali. Sekarang Bapak bisa mau tanya, adik-adik kalau tadi bangunan seberapa?
Betul, jam 4 jam 6. Kalau bangun jam 6 berarti tidak melaksanakan sholat subuh. Kita jam 4 harus berganti. Masuk sholat, habis sholat terus tadi ada yang nggak mandi nggak? Ada yang nggak mandi ya? Kalau bisa dikerjakan sendiri, ibu biar mama bisa menjalankan sarapan. Ya, itu aja dari berbincang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa siswi yang ditunjukkan mengenai dan bermanfaat belajar dari semua kami akan berbunyi dan sedang kerja. Ayo, Dokumentasi yang difoto bersama bapak-bapak besar dan juga bapak ibu. Teman di sana, teman di mana-mana kita berteman.